Jangan maling teriak maling, tukang peres teriak peres. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Seperti itu. Jadi kalau dibilang kebal hukum di negara kita, itu tidak ada satu orang pun yang kebal hukum. Karena perlakuan hukum di negara kita sama. Setelah mangkir 2 kali pemanggilan, artis Nikita Mirzani akhirnya dilakukan penahanan oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk 20 hari ke depan dalam dugaan kasus pengancaman dan pemerasan terhadap pengusaha produk skincare Reza Gladys. Dalam pemeriksaan kali ini, Nikita dicecar 109 pertanyaan oleh penyidik. Sejumlah dokumen turut disita sebagai barang bukti. Namun yang menjadi sorotan atas penahanan Nikita, yakni sikap Nikita yang terkesan santai dengan mengumbar senyum pada awak media yang meliput. Tidak hanya itu saja, artis kontroversial itu juga tidak mengenakan baju tahanan sebagaimana mestinya. Dan yang membuat publik bertanya-tanya, yakni Nikita tidak diborgol. Menanggapi hal itu, asisten Sheila Saukia, Arifanda, menyindir aparat kepolisian yang memperlakukan Nikita dengan cara yang berbeda. Tidak hanya Arifanda, netizen lain juga ikut berkomentar atas penahanan terhadap Nikita yang menuai beragam komentar. Niki, gimana kabarnya? Baik. Kaniki gimana Kaniki? Ramenya, oi. Kaniki udah pakai baju oranye gimana Kaniki? Hah? Pakai baju oranye gimana? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kaniki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Gimana? Awas nggak bisa jalan, nggak bisa jalan. Ya. maaf ya. Awas. Awas, hei. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Sesuai kemauan. Bukti ya bahwa orang ini benar-benar dan gak ada adabnya sama sekali adalah pada saat dia mengenakan baju tahanan aja itu diletakkan di shoulder guys, ya di shoulder gini ala-ala jas, ala-ala Kak Fitri Salhutero. Mungkin dia ya pada saat lagi berada di posisi itu ingat Kak Fitri kali ya. Oh mungkin selama ini Kak Fitri bantu aku, Kak Fitri kan gayanya kayak gini, aku buat mungkin kayak gitu kali ya. Terus dia ngerasa itu bukan baju tahanan guys, dia lupa. Dia mungkin ngerasa bahwa itu baju kremes, padahal itu udah jas-jas tulisannya tahanan, ya kan. Lain kali hargain aja lah Pok Lela yang ada di negeri Konoha ini. Kok hargain biar nampak kalau itu orang yang punya adab. Walaupun memang sebenarnya ya kelakuan kok. Tapi kayaknya memang bener sih terinspirasi dari Kak Fitri sih. Rindu kali dia mungkin sama Kak Fitri. Selama ini kan selalu support sama Kak Fitri, selalu dijaga sama Kak Fitri. Jangan gini. Terus kalau ada masalah selalu Kak Fitri damping. Sekarang udah gak ada, jadi dia bingung mungkin dia kan. Jadi dia rindu mungkin. Makanya dibuat jasnya ala-ala Kak Fitri ya kan. Jasnya, baju tahanannya. Keren banget nih kita Mirzani, udah pakai baju orange masih bisa sumringah senyumnya, cantik sekali. Karena nih kita Mirzani udah ditahan ya kan, kasus dugaan pemerasan. Terus pertanyaannya, dikemanakan si penyuapnya? Kok ada yang bisa memeras dan ada yang bisa disuap? Bravo Kepolisian Republik Indonesia. Kalau ada yang ditangkap karena dugaan pemerasan, harus ada juga dong yang diproses dugaan penyuapan. Karena kok bisa nyuap-nyuap? Tujuan nyuapnya untuk apa? Kita ngebahas tentang skincare ya. Jadi semoga dari kasus ini nih kita Mirzani bisa membongkar kalau di dunia perskincarean itu emang ada suap menyuap say ya.
Nikita Mirzani aja bisa disuap, gimana yang lain? Ini bulan puasa ya, kita itu diuji banget dengan melihat banyaknya hal-hal yang janggal yang terutama penegak hukum ini. Sekarang kan itu kasus Nikita Mirzani udah jadi tersangka, udah diperiksa juga. Nah, kasus penyuapan, masa yang disuap doang yang ditangkap? Woi, yang penyuap juga dong yang diperiksa. Kenapa ini penegak hukum ini nggak mau manggil yang menyuap? Biasanya kan kalau misalnya ada kasus suap, yang penyuap dan disuap, ini sama-sama jadi tersangka. Terus kalian tuh masalahnya apa? Kenapa sampai ada suap menyuap ini? Itu juga dong diselidikin. Kenapa kalian penegak hukum? Udah disuap juga atau gimana? Janggal banget sumpah, ini para penegak hukum benar-benar memperlihatkan dan mempertontonkan secara jelas kepada masyarakat betapa bobroknya tatanan hukum di Indonesia. Kita lihat aja nanti ke depannya untuk kasusnya NM dan DRZ. Ini aku masih tetap dengan pemikiran aku bahwa dalam kasus ini tuh masih 50-50. Harus fair melihat nanti fakta yang ada di persidangan seperti itu. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Ini tergantung kepentingan dari pihak penyidikan ya. Karena ada orang yang diborgol. Sebenarnya diborgol ini tujuannya apa? Supaya jangan melarikan diri, kabur. Jadi tergantung keyakinan dari penyidik. Kalau penyidik yakin bahwasanya si tersangka ini kemudian memang kooperatif dan tidak melarikan diri, ya sudah, dia jalan juga nggak apa-apa. Banyak kok para tersangka yang kemudian tidak diborgol. Karena memang secara analisa penyidik ini si tersangka ini nggak punya potensi melarikan diri. Nah, diborgol itu tujuannya supaya jangan melarikan diri. Tapi kalau dia nggak punya potensi, pertimbangan penyidik ya dia nggak perlu diborgol. Yang penting masih di lingkungan kantor kepolisian, gitu. Tapi subjektif dari penyidik aja gitu. Subjektivitas dari penyidikan. Kecuali kalau dia ditangkapnya di mana, di luar, mau dibawa ke polisi, itu harus diborgol. Supaya jangan lari, karena itu di luar kantor kepolisian. Tapi kalau ini kan di luar kantor kepolisian, dia lari pun pasti mentok-mentoknya kan kekurung juga kan begitu. Jadi itu nggak ada persoalan. Termasuk baju orange itu sebenarnya nggak ada persoalan juga begitu. Karena zaman dulu nggak dikenal tuh ketika tersangka itu harus memakai baju tersangka, karena belum ada cerita tentang aturan-aturan baju tersangka begitu kan. Makanya kenapa baju tersangka itu kalau di ini ada yang warna orange, ada yang warna merah, di KPK warnanya beda lagi. Karena itu kalau kebijakan dari institusi penegakan hukum aja, itu di jaksa juga beda lagi warnanya. Bahkan di antara kepolisian satu pakai baju tersangka warna biru, satu baju tersangka warna putih, satu lagi warna orange. Itu bebas aja. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan, Nikita akhirnya dilakukan penahanan. Tampak Nikita mengenakan baju orange alias baju tahanan saat digiring ke rutan. Keputusan penyidik menahan Nikita Mirzani menuai banyak apresiasi. Setelah sebelumnya dicibir lantaran dituding tidak tegas terhadap ibu 3 anak itu setelah 2 kali mangkir. Kasus Nikita yang diduga melakukan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare belakangan ini memang menjadi sorotan hingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Terkait hal itu, artis Uya Kuya yang saat ini duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat turut buka suara. Lantas, upaya apa yang dapat ditempuh Nikita Mirzani usai dilakukan penahanan?
Kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang, nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan. Dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya. Bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela skincare bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare bermerkuri itu kapan? Saya adalah orang yang pertama kali mengungkap dan mengangkat kasus skincare berbahaya. Dan juga kasus skincare dan obat-obatan makanan lainnya. Dan akhirnya saya menemukan fakta adanya pemerasan yang berhubungan dengan skincare. Dan saya sudah dengar dan lihat buktinya sejak awal. Nah, berhubung ini ada hubungan dengan BPOM, ya saya mempertanyakan, wajar dong saya mempertanyakan kisruh skincare ini. Dan saat saya mulai mengungkap adanya pemerasan, dugaan pemerasan, mulailah mereka ini memframing saya dengan tuduhan dan fitnah macam-macam. Tapi saya nggak peduli. Saya mau dibully, saya mau dihajar, selagi saya tegak lurus membela kebenaran keadilan, saya tidak pernah takut. Jangan maling teriak maling, tukang peres teriak peres, ya kan? Nah, jadi udah jelas kan apa yang terjadi selama ini udah jelas. Nah, jadi kalian mudah-mudahan bisa punya akal sehat, logika sehat, terbuka. Oh, ternyata ini sebenarnya masalahnya. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. KUHP pada umumnya ya. Jadi itu dia. Jadi makanya cuma kita kan tidak mau mendahului kehendaknya atau niatan atau putusan dari Polda Metro kan, tapi memang hukumnya begitu. Nah, aturan-aturan yang berlaku itu begitu. Jadi memang Nikita Mirzani ketika dia kasusnya adalah pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan, bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya, karena ini adalah konsensus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi, pasti ditahan. Sama kayak narkoba, pasti ditahan. Kalau di dalam hukum itu tidak ada backing ya. Yang pertama, sebagai mantan pengacara Nikita tidak perlu gusar bahwa ada hak kamu untuk kamu juga bisa ditangguhkan penahanan. Jadi kalau menurut saya kepada tim pengacara Nikita untuk segera ajukan permohonan penangguhan penahanan. Karena alasan satu, dia sebagai kepala keluarga, karena anaknya masih kecil, yang kedua rumahnya ada di Jakarta, tidak mungkin melarikan diri. Yang ketiga, yang penting ada jaminan daripada keluarga. Saya rasa Nikita tidak melarikan diri. Karena dia ada alamat yang jelas, dia punya keluarga, dia punya anak, dan ada jaminan keluarga itu loh. Sehingga dia bisa keluar dulu sambil proses hukum itu dia jalankan. Yang penting di hukum itu adalah etikat baik. Hukum itu adalah niat baik. Ketika memang ada panggilan, wajib hadir. Ketika nanti sudah ditahan, ada namanya proses penangguhan penahanan. Ajukan proses permohonan penangguhan penahanan. Saya yakin kok dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan, dia punya rumah, dia punya keluarga, dia punya anak kecil, dan juga ada jaminan daripada keluarga. Saya yakin bahwa Polda Metro Jaya akan memberikan dia penangguhan dan untuk dia di luar untuk menghadapi proses hukum yang dia jalankan. Aparat kepolisian, terutama penyidik Polda Metro Jaya, menjawab keraguan publik usai menahan artis Nikita Mirzani untuk 20 hari ke depan. Mengingat sebelumnya berkembang opini publik yang memframing Nikita Mirzani kebal hukum. Bagi Nikita sendiri, dirinya hanya warga biasa yang statusnya sama di hadapan hukum. Penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pengancaman dan pencemaran nama baik terhadap pengusaha skincare Reza Gladys merupakan bukti hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang bersalah harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum, tidak terkecuali Nikita. Lantas, apa kata praktisi hukum Togar Situmorang atas penahanan Nikita Mirzani? Jadi kalau dibilang kebal hukum di negara kita itu tidak ada satu orang pun yang kebal hukum karena perlakuan hukum di negara kita sama. Jadi kalau kaitannya dibilang Nikita Mirzani kebal hukum, bukannya kebal hukum, memang permasalahan hukumnya yang memang tidak kuat sehingga Nikita ya memang tidak terpenuhi unsur-unsur yang memang diduga Nikita itu melakukan tindak pidana. Kan banyak
peristiwa-peristiwa sebelumnya Nikita bebas. Kalau saya bukannya apresiasi ya, polisi kan memang kerjanya nangkepin orang. Jaksa nuntut, hakim memutus. Jadi kita lihat nanti ke depan, perpanjangan 20 hari plus 40 hari, kalau memang itu bisa lanjut, maka bisa sampai di persidangan. Tapi kalau tidak bisa lanjut, maka Nikita Mirzani bisa dikeluarkan dari penjara, walaupun prosesnya tetap berjalan. Nah, terkait Nikita Mirzani, itu masih bisa mempersiapkan langkah-langkah berikutnya melalui pengacaranya, baik meminta penangguhan penahanan, ataupun minta penahanan di rumah atau kota, lantas juga bisa mengajukan pra-peradilan. Itu dari saya. Sementara itu, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya, Julianus Paulus Sembiring, ikut buka suara atas penahanan terhadap tersangka Nikita Mirzani. Meski mengapresiasi kinerja penyidik Polda Metro Jaya, ia tetap mendorong penyidik untuk segera menahan 2 terlapor lainnya yang kini belum ditahan, yakni Dr. Oki dan Dr. Detektif. Seperti diketahui sebelumnya, Reza Gladys melaporkan 4 orang sekaligus atas dugaan pemerasan. Bahkan, kuasa hukum Reza Gladys menyebut keempat terlapor sebagai sindikat kejahatan atas nama review produk skincare yang belakangan marak dilakukan sejumlah oknum. Dan berikut pernyataan lengkap kuasa hukum Reza Gladys atas penahanan Nikita Mirzani dan asistennya. Ya, dengan peristiwa hari ini, dengan kami belum mendapat informasi resmi ya, tetapi kami melihat dari media bahwa telah dipakaikannya baju orange terhadap tersangka. Maka dalam hal ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya, yang selama ini di framing si tersangka oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa kebal hukum. Ternyata penyidik Polda Metro Jaya telah membantah semua itu dengan menetapkan kedua orang ini menjadi tersangka. Kemudian mudah-mudahan yang kami dapat informasi benar, ternyata ini kedua tersangka telah ditahan. Dan kami tetap kepada bahwa klien kami berharap agar penyidik Polda Metro Jaya konsisten dan on the track terhadap berjalannya hukum acara. Siap, pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya, seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka ya. Karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka. Kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.